Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bapak-bapak non sewu kelihatannya kita salah ruang, Pak. Karena ini semawis Semara Ayu angel ibu. Non sewu yang bapak. Terus gantinya bapak kalau nggak Ayu apa ya? Oh mungkin malah bapak-bapak kemayu repot menaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini acara halal bihalal, pererat persaudaraan dan kebersamaan. Tapi di atas judulnya senyum, tawa, dan doa. Ibu sekalian, mati ya? Kipasnya mati. Kelihatannya kalau dari sisi sound lebih bagus mati. Ya, karena suaranya terlalu mengganggu. Tapi kalau lama-lama panas ya Mas? Lama-lama panas. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mohon maaf agak santai aja. Hari ini berhalal bihalal, sebuah tradisi khas Indonesia. Mohon maaf, saya sudah cek di Mekah, di Madinah, di Abu Dhabi, di Qatar, di beberapa negara yang sempat saya kunjungi itu ternyata nggak ada halal bihalal. Halal bihalal ini budaya Indonesia. Saya cari-cari itu ternyata asal usulnya halal bihalal itu dari Tegal. Iya. Jadi ada ponakan ikut pakdinya, pamannya, ikut bibinya, tantenya. Oleh bibinya dikasih duit ini uang 100, kamu masak ya, paman bibi mau pergi. Sore paman bibinya pulang, di meja makan penuh makanan. Dihitung-hitung kok lebih dari 200. Akhirnya bibinya itu tanya kepada ponakannya dari dalam rumah, karena ponakannya lagi nyapu di teras, tanyanya gak kenceng, "Dek, ini makanan kok banyak banget, halal enggak?" Lalu keponakannya dari luar teriak jawab, "Halal bi, halal." Maka lahir istilah halal. Ya, mohon maaf ini ngarang. Ya, bang ngarang. Karena halal bihalal ini memang karangan kita. Saya berikan contoh-contoh karangan orang Indonesia yang unik-unik. Takjil, Ibu pernah dengar kata takjil? Takjil itu arti aslinya segera, tapi sampai Semarang berubah snack. Kan nggak nyambung loh? Ya itulah hebatnya orang Indonesia. Jadi ketika ditanya, Pak Kiai itu maghrib bilang kepada santrinya, adzan, takjil. Ketika Pak Kiai ngendiko takjil, itu yang keluar snack, hingga para warga itu, oh itu namanya takjil. 1, 2, tarweh. Tarweh itu arti aslinya santai, tapi sampai Semarang artinya cepat. Tarweh terlalu santai, jamaahnya bubar Bapak Ibu. Apalagi jamaah sekarang menggelar saja tuh cinje tuh, mami ibu menahi balik ya non sewu, ya berat buat di kita. Makanya Museum Rekor Dunia mencatat sholat tarawih tercepat itu ada di Indonesia. Yang di YouTube itu Bu, ya Allah, makmum mau takbir, imamnya rukuk.
Mau rukuk imamnya berdiri, mau berdiri imam sudah sujud. Mau sujud pertama loh, imamnya sudah berdiri lagi. Akhirnya Mbak Kakung kuat cegat ini kaki yang baisan lah ya. Akhirnya searah katok bapak. Maka mohon maaf, sampai istilah Idul Fitri di kita itu terjemahannya indahnya luar biasa. Salam. Oke, motor suwun, mohon sewu. Saya kebetulan kan di kampus ngajar public speaking. Nah, godaan public speaking itu ada dua. Satu, snack. Sepinter apapun, hampir semua pembicara kalah dengan snack. Ya, snack diedarkan. Kok kita pidato, cara sekalian, sing pojok malah muni, kurang loro. Tadi nggak didengar. Yang kedua, yang kemudian harus kita perhatikan ketika orang datang, siapapun orang datang sebaiknya bicara berhenti dulu, memberi penghormatan kepada yang datang, apalagi yang datang dihormati banyak orang. Terus yakin dengan ceramah orang seruang ya. Itu rumus. Nah, saya lanjutkan sampai budaya Idul Fitri pun kita maknai luar biasa. Ibu sekalian, hanya di Indonesia libur Idul Fitri sampai panjangnya luar biasa. Kalau di Arab hari ini sholat Idul Fitri, besok kerja, hanya libur sehari saja. Karena memang nggak ada budaya mudik, nggak ada budaya macam-macam. Dan yang lebih penting, kita itu memaknai Idul Fitri itu luar biasa. Padahal, maaf, dulu tuh orang Arab zaman dulu ya, menerjemahkan Idul Fitri itu sederhana sekali. Mohon maaf, Aid kembali, Fitri maaf sarapan. Jadi arti asli asalnya Idul Fitri itu kembali sarapan setelah sebulan penuh puasa. Tapi mohon maaf kalau ada namanya Mbak Fitri, bukan Mbak sarapan Mbak. Karena orang Indonesia itu memberi nama biasanya itu harapannya anaknya agar menjaga kesuciannya. Atau atau yang lebih budaya kita itu nama itu Tenger. Lahirnya maaf Pon, namanya Poniman, Ponirah, Ponijan, kan gitu. Lahirnya Wagino, Wagiem, Wagiman, kan gitu. Semakin kesini orang ganti nama bulan. Lahirnya Januari, Februari, Febi, Maret, Mariam, April, Aprilia. Yakin kalau ada cucu kita namanya Aprilia, itu yakin lahirnya April. Mei, Maimunah. Juli, Julianto, Julianti. Agustus, Agus. Maka banyak yang namanya Agus karena lahirnya bulan Agustus. Nah, saya punya kawan, anaknya lahir bulan Agustus, tidak diberi nama Agus, tapi diberi nama maaf Barjuli. Barjuli kan Agustus loh. Nah, itulah hebatnya orang Indonesia Bapak Ibu. Nah, maka termasuk tradisi halal bihalal adalah budaya kita. Untuk apa? Kita ingin menyempurnakan tugas kehidupan kita sebagai manusia, yaitu satu, hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, hablum minannas, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Nah, yang pertama menjaga hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Yang Muslim ke masjid, yang Kristen, Katolik ke gereja, Hindu ke pura, Buddha ke vihara, Konghucu ke kelenteng,
Inilah budaya Indonesia, beribadah dengan keyakinan masing-masing, saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Karena kita sudah bersepakat Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu, kita alhamdulillah terus berdoa, karena itu ada kata tawa dan doa. Doa kita apa? Moga-moga Indonesia itu tetap awet. Karena apa? Eropa itu satu daratan besar, tapi terbelah menjadi banyak negara. Indonesia ribuan pulau menjadi satu Indonesia. Amerika Latin, Timur Tengah itu sukunya hampir sama, tapi terbelah menjadi banyak negara. Sementara Indonesia itu bersuku-suku, ratusan suku menjadi satu Indonesia. Jadi kekayaan yang luar biasa, mari kita jaga. Maka Bapak Ibu, keragaman budaya agama bagian dari kekayaan yang harus kita rawat, kita jaga toleransinya. Mohon maaf karena saya Muslim dan pengetahuan saya agak terbatas tentang yang lainnya, maka saya hanya berani mengingatkan Bapak Ibu yang Muslim. Kemarin puasa itu ya Allah, berkumurnya sekali, meludahnya berkali-kali. Air yang sudah di mulut hanya satu tetes, gak berani menelan, karena yakin Tuhan melihat. Itu kalau puasanya berhasil, ya Allah, wong banyu sak tetes wae dilepeh, apa meneh kas semawis. Insya Allah aman, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, insya Allah kas organisasi, kas apapun aman. Karena apa? Karena kita ya untuk melihat kita. Tapi masalahnya ngeten Bu, puasanya cuma sebulan. Jadinya orang Indonesia itu unik-unik. Pas poso, banyu sak tetes dilepah, barbodo, rong tangki diangkut. Ini masalah kita. Saya itu sajanya awal-awal bangga loh Bu. Alhamdulillah aku iso nganggo pertama orang jalur subsidi pemerintah. Lah kok suwe-suwe jebule ana oplosan lho. Ya itu yang kadang-kadang menyedihkan kita kan di sini. Tenang. Saya itu beberapa waktu lalu di provinsi, di Gradika, di Gedung Gradika bersama Pak Sekda, Forkopimda, Polda, Kodam, sampaikan itu. Seandainya bangsa ini termasuk para pemimpinnya, orang-orang yang berkuasa dengan baik, insya Allah Indonesia menuju makmur itu nggak pakai lama. Iya, ini masalahnya agak berat Bu sekalian. Betapa orang itu hanya mampu menahan dirinya ketika puasa, setelah itu lupa lagi. Nah, mudah-mudahan puasa kita menghadirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, membuat kita semakin baik, amin ya robbal alamin. Nah, yang kedua Ibu Bapak adalah soal hablum minan nas. Ini yang akan kita bicarakan karena kita bicara tentang halal ya. Manusia itu beragam. Kita tunggu senang. Bukan pokoknya sering ada yang datang lagi, saya senang, banyak istirahat. Bapak Ibu monggo. Oke, sampun Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Ternyata hubungan dengan manusia lebih rumit daripada hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Yang pertama, Tuhan hanya satu, menungso werna-werna. Angel. Hubungan dengan manusia itu gak gampang. Ada tua, ada muda, ada laki-laki, ada perempuan. Iya, sukunya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, ketemu. Ini kalau nggak pinter-pinter berkomunikasi bisa masalah. Mohon sewu, di sebuah arisan, mohon maaf, di sini nggak ada sehingga saya insya Allah
bisa beri contoh. Di sebuah arisan Indelalah yang duduk paling depan itu non sewu, mustokanya, kepalanya gatel, terus garuk-garuk. Indelalah li garuk-garuk rada dawa, lengene melorot, gedhe ketok kabeh. Sing mburi mulai batin, pamer. Jejal. Padahal ra ono niat pamer, memang tapi sebelahnya muni, ora pamer kuwi. Lah napa tumothok kuwi. Saling rasani, padahal mangkat bareng lho Bapak Ibu. Lah sing mburi malah kepo, napa Bu? Kuwi lho jarene pamer. Apa jawabannya? Rasa meri. Lah napa dudu Mas? Lah kok ngerti tumone bareng aku. Kadang-kadang kita tuh begitu. Enggak sadar loh. Ya maaf, bentuknya nanti lain lah. Bentuknya maaf kendaraan yang kita pakai, ya kan? Kadang-kadang untuk omongan. Lho mak mobil-mobil dhewe. Kok yo kancane semene. Lah yo, ngono yo. Jejal itu mau pensiune piro kok numpake kaya ngono. Jawabane sebelah, oh ku mangkat yen ra cetok. Lho ngono bae. Wis ngrasani tok isine. Lha ini padha menungsane. Iya, padahal kadang konco loh itu. Karena apa? Kadang-kadang hidup kita, maaf, biar sekolah bareng, kuliah bareng, maaf, jadi pegawai bareng, yang satu bisa melejit, yang satu bisa meleset. Ya kan? Yang parah lagi, biar sing kosen nunut, sing jajan dijajake, malah karirnya bagus, jadi kepala kantor, ya malah mimpin dia, sing biar ngutangi terus. Nah, itu kan bisa terjadi. Iya. Manusia itu luar biasa ragamnya. Apalagi non sewu, Tuhan menggambarkan inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Mohon maaf, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Ini kebetulan saya nggak bisa beri contoh. Apa? Ada contoh satu, Mas. Dengan laki-laki Mas? Iya. Saya mau tanya Mas, dengan petisnya berapa Mas di rumah Mas? Ada 20? Nggak ada. Nggak ada. Saya tanya ibu-ibu non sewu kudungnya berapa? Angel kan? Iya, kudungnya ibu-ibu itu satu dong Mas, satu lemari. Saya itu buka lemari itu, ya Allah kudung kabeh. Apa aku terus protes, ya Allah Toma, dasmu piro. Maaf saya pakai istilahnya Pak Presiden, das Pak ya. Nggih, lebih suka pakai istilah das sekarang ini Bapak Ibu. Iya, saya usirahmu ki piro Toma. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak perlu tahu. Mas ini paling picisnya 2-3 Mas ya, nggak banyak-banyak. Iya, 2 tok. 2 tok. Iya. Malah ono kokolan kita Pak, saya picisnya cuma 1 Pak. Untuk jumatan ya ini, untuk selamatan ya ini, untuk keplek ya ini, jadi juga Pak. Wah, dia ada biji Bapak ya. Tapi kalau ibu maaf kerudungnya, kenapa? Karena bagi laki-laki baju batik, lengan panjang, lengan pendek, hem, jas sekalipun, pakai pakaian daerah sekalipun, petis hitam selesai. Kan ya Mas ya? Tapi ibu mohon maaf, kudungnya akan selalu menyesuaikan bajunya. Semakin banyak bajunya, semakin banyak kerudungnya. Lu mohon maaf, saya pegawai negeri, istri saya Dharma Wanita, dia punya seragam Dharma Wanita, punya bajunya. Di rumah ketua PKK ada bajunya, ada kudungnya. Memimpin pengajian ada bajunya, ada kudungnya. Terus punya TPQ ada seragamnya, ada kudungnya. Itu seragam terus papat loh. Iya, belum yang lain-lain. Tidak masalah. Bapak-bapak perlu tahu Pak. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Wanita dekat dengan kaca. Sunatullah fitrah normal. Maka lihat bapak-bapak yang naik motor, berhenti motornya, helm dilepas, jalan. Kalau ibu-ibu maaf naik motor, helm dilepas, ngocol, mandek lihat kaca. Makanya maaf, kudung ini Thomas, dengan nanti kalau punya istri, sudah punya belum? Dereng Pak. Oh belum. Sampai nak boleh bojo, asal bojomu perempuan. Oh tidak perempuan ya Pak. Tolong pahami, perempuan itu beda. Ya maaf, jane kudung itu tenis kenceng, pakai jarum pentul suruh cukup. Tapi ibu tidak bisa Mas, tambah bros. Bros itu dulu setahu saya di dada, susu munggah pundak, susu munggah di kursi barang, mentul menurut. Tapi aslinya repot loh Pak. Tapi ibu bahagia Pak. Jangan melarang haknya wanita. Iya, tenang Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu mau pergi berdua suami istri.
Delalah kok kamar mandi misalnya pas acara di hotel, kamar mandinya cuma satu, acaranya di hotel, kemudian kita nginep, tetap kita harus cerdas laki-laki. Mang aduso sak rampungmu, kuna berek benek ke alis karo hidup aku tak adus. Insya Allah rampungnya bareng mbak, yakin. Tapi kalau yang mandi suaminya dulu terus nganggo batik ngenteni ibune, yakin iso meligone melekar meneh. Iya. Karena ibu-ibu begitu. Laki-laki datang ke sini boleh dicek apa? Bapak yang rawuh di sini yakin gelondang melaku biasa Pak jalan. Tapi ibu-ibu dicek semua bawa tas Pak. Isinya apa? Kosong. Durung gaya ini loh. Itulah wanita. Dan itu hak wanita. Maka kalau ada suami kok jengkel marah sama istrinya, ya Allah toma kudung sak menake nggo apa? Jawab aja, Pak, kowe nak meri kudu nggo kabeh bae aman. Ya, ini baru dari sisi pakaian loh Bu. Bapak ibu perlu tahu kenapa ibu perlu tampil rapi, tampil cantik, tampil indah. Itu karena titik lemah laki-laki itu ada pada pandangannya. Ya. Maka ibu-ibu membuat kelompok aja namanya Semawis. Ya, marah ayunya disebut apa? Ya kan? Iya, enggak apa-apa. Salah satu untuk mempercantik diri, ajining sarira ana ing busana, tampil rapi. Maka ibu-ibu nuwun sewu, sanes dan sampun sepuh tetap harus tampil rapi, tampil cantik, wangi. Jangan nuwun sewu, dasteran, sowek, bolong, lingge silo, sampai putune nyanyi di sana tempat lahir kita. Kan repot ya. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, rapi. Ya, karena titik lemah laki-laki itu ada pada pandangannya. Betul Bu, ibu-ibu harus tahu suami itu meskipun sudah gandeng istrinya cantiknya kayak apapun, neng ngarepan weruh ana sing beda, iso tratapan. Iya. Enggak, ini saya jelaskan sifat laki-laki. Saya usah terangkan. Menerangkan tidak harus berdasar pengalaman, ya. Sebab nanti kalau saya nerangkan siksa kubur dengan bilang pengalaman, kacau Pak. Ya, pengetahuan itu bisa berdasar banyak hal. Ada eksperimen, ada experience, ya kan? Beda. Itu ibu sekalian, maka ibu bermesra gandengan dengan suami bagus. Tapi kalau di resto makan berdua dengan suami, saya selalu menyarankan berhadapan supaya bisa ngontrol mata suami kemana. Jajan maaf makan steak, ibu darah steak, kiri megang garpu, kanan megang peso, mata melihat ke depan. Kok kita rono terus kok kai doa suruh, kan gitu lebih sekalian yang dirahmati Allah. Itulah. Tapi ibu-ibu bapak-bapak perlu tahu istri kita itu titik lemahnya ada pada pendengarannya. Ibu-ibu sadar apa tidak, tapi itu realitas. Kadang-kadang wanita itu lebih suka dipuji meskipun aslinya ngapusi. Ibu-ibu tanya ke suami, Pak jujur ya Pak, masakanku enak apa enggak? Itu laki-laki harus benar diplomasi. Ma, aku sudah masuk rumah makan mana saja, wis tau ngrasake kabeh masakane mama beda. Padahal racetok, gitu. Tapi kan main ngomong racetok kan gak bagus Pak. Lah nek omongannya Pak masaku benar apa? Kang genah ini mau ngerti aku jajan genah. Sakit itu. Iya kan? Kadang-kadang malah ada ibu-ibu kita takone aneh. Sampai laki-laki jawabnya bingung kok. Lah takon ngene. Pak jujur ya Pak, aku karo kai lemun ndi, Pak. Angel kan ngono iki jawabe. Hasil lanang jawabannya bingung, ya Allah Ma, aku belum tahu timbang cah kae. Tambah angel. Tapi itulah, bukan karena ingin mendengar jawaban, tapi aslinya ingin mengharapkan pujian, penghargaan. Itulah yang kemudian ketemu pandangan, penglihatan, pendengaran, kemudian bersatu, berkembang biak, akhirnya kita berkumpul di sini. Satu. Alasan kemudian kita perlu berhalal-halal karena kita beragam. Toiling bareng, tapi pikirannya bisa beda. Iya, maka ya kadang-kadang kan maaf, suami istri laki-laki begitu.
Kadang-kadang ibu-ibu kan rodo saking sayangnya kepada suami atau mungkin karena cemburunya sangat tinggi, kadang-kadang kan muncul kalimat pas papa ki percuma fisikin pikirannya yang kono. Kadang-kadang kan ada dialog kalimatnya ngono kuwi, papa ki percuma neng gini fisiki tapi pikirannya rono-rono. Fisikmu neng gini pak tapi pikiranmu neng kono toh. Lalu itu kalau suaminya jawab jadi kacau loh. Jawab selama aku tak rono sebenarnya pikir aku neng gini. Kan tambah angel mana kan? Iya, manusia beragam begitu, maka penting berhalal bihalal. Yang kedua, kenapa kita perlu berhalal bihalal silaturahmi? Karena bertumpuk ibadah kepada ibadah kita kalau kepada Allah kurang sempurna, kita masih bisa menutupi dengan sosial. Tapi kalau hubungan sosial kita bermasalah, nggak bisa diganti ibadah kepada Allah. Maaf, mantu kita, anak kita hamil, menyusui, atau kemudian kita tambah umur semakin kadang sakit-sakitan nggak bisa puasa, bisa diganti dengan membayar fidyah, rimakan orang miskin. Ibadah nggak terlaksana, diganti sosial. Tapi maaf, hubungan sosial kita masalah, kita nggak bisa mengganti dengan ibadah kepada Allah. Mohon maaf, pas pertemuan Bu nuwun sewu, arisanku kurang piro, kurang telu Bu. Ya wis lah, subhanallah walhamdulillah. Ora lunas begitu. Iya, menyakiti kawan diganti tahajud nggak bisa. Iya, ngemplang duit diganti dengan zikir nggak bisa, harus diselesaikan dengan manusia. Ini apalagi menyakiti kawan, harus minta maaf. Dua. Yang ketiga, ini tambah angel. Kenapa halal bihalal kita lakukan? Bertumpuk-tumpuk dosa kepada Allah. Allah Tuhan yang Maha Kuasa bisa menghapus dengan satu kebaikan. Tapi maaf, bertumpuk-tumpuk kebaikan kepada manusia, manusia bisa menghapus hanya dengan satu kesalahan. Ngeri ya Bu? Saya berikan contoh aja biar gampang. Bertumpuk-tumpuk dosa, Allah bisa menghapus dengan satu kebaikan. Ibu bapak pernah dengar kisah wanita nakal masuk surga hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Betapa, bapak-bapak, ini kisah jangan diterima mentah-mentah Pak ya. Kalau diterima mentah-mentah saya dosa ya. Terus malam minggon gowo bocah terus gowo kiri. Nah, itu kan saya yang jadi dosa kan begitu ya. Nah, maksud saya betapa Tuhan itu bisa hapus dosa-dosa kita dengan kebaikan yang bukan kepada manusia. Tapi berbuat tumpuk-tumpuk kebaikan karo menungso itu bisa hilang dengan satu kesalahan. Contoh, tiap tahun kita bagi duit kepada ponakan-keponakan kita, undang, kita kasih hadiah semua. Tahun ini nggak bagi, keponakan kompak kok. Tante saiki pelit kok. Ngono iki, Pak. Jadi bertahun-tahun hilang kabeh. Malah kadang ditambahi sadoke dibujuk om kae kok. Ngono barang ya. Jadi om ini jadi korban. Ya. Mohon maaf. Bertumpuk-tumpuk kebaikan hilang. Maaf, kadang-kadang anak kita, mantu kita kadang begitu loh. Ya kan? Kecil dirawat, dibesarkan, nikah, dipestakan, semua disiapkan, rumah kita kasih, mobil kita berikan, ya kan? Suatu hari dia butuh dan kita nggak bisa memenuhinya, itu komentarnya jadi negatif kok. Mamamu saya kira gendah, ngono gitu. Iya, padahal semua sudah diberikan, hanya sekali saja nggak bisa. Dan kita kemarin belajar di dunia media sosial, ada ustadz, ada kiai, ada gus yang luar biasa, bagusnya, penggemarnya banyak, hanya kepleset masalah es teh, ya kan? Seakan-akan dia nggak punya kebaikan sama sekali, hancur, dihabisi begitu. Seakan-akan nggak punya kebaikan, sebenarnya ini dolim loh. Terlepas kita suka apa tidak kepada beliau, senang dan tidak itu soal lain. Tapi beliau kan banyak kebaikannya. Kenapa kebaikannya dihapus semuanya hanya dengan satu kesalahan?
Inilah manusia. Kadang-kadang, mohon maaf, mudah-mudahan gak terjadi, halal bihalal, semua menu disiapkan, ada satu yang gak cocok, itu saya dikomentari. Jadi kabeh enak loh, ini sayangnya, loh ngono gimana? Dadak nganggo sayangnya itu kenapa ya? Itu yang bisa menghilangkan adalah silaturahim kita, silah nyambung rahim kasih sayang kita, sehingga kemudian gak gampang menghapus kebaikan orang hanya gara-gara melakukan satu kesalahan. Bahkan kadang-kadang saya itu semakin, apalagi tahun saya direkam kayak begini, saya itu sekarang harus semakin berhati-hati. Karena setengah jam pidato api era karuan tuh, ono kepleset sidik loh, neng menit keberapa itu yang diviralkan loh. Ya kan? Dan itu menghapus kebaikan-kebaikan yang lain. Maka penting kita menjaga hubungan dengan bagus. Yang berikutnya tambah rumit. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, kepada Allah, kalau tobat itu langsung dihapus semuanya, lalu dimulai dari nol lagi. Itulah keberuntungan manusia di hadapan Tuhan. Mungkin biar nom maksiat, biar pernah dosane, tobat rampung. Kayak kisah Umar bin Khattab, dosanya banyak, bertobat langsung dimulai dari nol. Nabi menyebut calon penghuni surga. Tapi kalau dengan manusia sudah minta maaf, wis galuk ngapura, wis sungkem, wis cipika-cipiki, metu mulai dibahas meneh. Kadang-kadang ada yang agak keterlaluan. Temennya tanya, "Lho Bu dengaran salaman kepeksa." Prabodo rasudi ya. Aku nang kelingan saya serik kok. Lho ngono to. Padahal mau cipika-cipiki lho. Iya, manusia selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau tadi ya kan kebaikannya dihapus hanya satu kesalahan. Sekarang kesalahannya itu dua, dieling-eling kabeh. Padahal wong wis dadi apik. Mohon maaf, kadang-kadang kita itu perlunya menghapus kenangan buruk di situ loh. Kumpul zaman biyen, wonge saiki apik Bu. Kumpul, lama nggak terjumpa, kemudian ketemu dadi apik. Bu aku ingin ketemu iki, wonge apik ora karuan. Malah jawabane hati-hati lho Bu, ngono ya. Lah nopo ngeri. Lah ngeri piye? Oh, aku ngerti kartune kok. Lho ngono ya. Jejal Bu. Padahal orangnya sudah baik loh. Temennya sampai menasihati, Bu, mbok wis rasah ngono to. Kan wong iki ya apik, wis kudungan, wis rajin, wis rapet, wis gelem ngaji. Ngono tetep nyawuri. Oh, kumat bojomu katut belai kowe. Ngono bae. Jejal Bu. Orang sudah baik kayak apapun, tetap digolek cacate sing biyen. Sampai ada istilah menungso ngene, Mbak. Saya bisa memaafkan, tapi gak bisa melupakan. Ngono ki ya apa? Sampai segitunya manusia itu. Dan kadang-kadang ibu-ibu maaf, kita ini punya penyakit satu. Saya sebutnya penyakit. Kenapa? Karena kadang-kadang ibu-ibu itu maaf. Karena saya maturnya di depan ibu-ibu, bapak-bapak perlu tahu bahwa istri kita itu, wanita itu ternyata ahli sejarah kelas dunia. Dia memiliki daya ingat yang luar biasa dalam hal mengingat-ingat kesalahan suaminya. Iya, kisah nyata. Kira-kira ya 27 tahun, 30 tahun yang lalu lah. Peristiwanya wis suwe. Di Semarang kerja, Nuwun Sewu. Suaminya kegoda dengan rekan kerjanya. Istrinya marah-marah, lapor geger di kantor. Kepala kantornya cerdas, Bu, Nuwun Sewu, supados rumah tangga panjenengan saya, bagaimana kalau bapak saya mutasi ke Jakarta? Generak kumpul karo wong iki meneh. Ibune pun setuju kalau itu membawa kebaikan. Singkat cerita dipindah Jakarta, punya 2 anak, wong iki nganten anyar. Kemudian punya 2 putra, sudah dinikahkan semua, sudah merdeka, hidup berdua, ingin kembali ke Semarang, akhirnya mutasi disetujui ke Semarang lagi. Pas jalan-jalan suaminya lagi nyetir, ibunya di sebelahnya, istrinya di sebelahnya, menggok gang sing biyen masalah.
Wis sing wedok langsung komentar. Ra mampir, ngono iki mampir. Sing lanang kaget, mampir kuwi maksudmu omahku iki. Kuwi pi maksude omahku iki. Sampe ya Allah to Bu. Wis meh 30 tahun kok ya dieling-eling terus. Aku ora eling-eling, omahku iki kelingan meneh kok. Ngono to. Jajal. Suaminya itu merem ape? Bu, tolong ya Bu, adi semeneh. Aku kan wis njaluk ngapura. Njaluk ngapura njaluk ngapura piye? Kowe lali aku jarem kok. Lho ngono iki wae. Ya Allah tambah geger to Bu. Akhirnya suaminya cari jalan aman. Bu, tolong rasa dibahas. Kan wong ya wis mati to Bu. Apa jawabannya? Lah ya mati, urip boya. Ngono iki lho. Wis ora bar pokoke. Makanya Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini pentingnya. Kalau enggak kita punya kepinteran dalam hal mengungkit-ungkit kesalahan siapapun. Itu iso konco SMA, iso konco dolan dan sebagainya. Menyebut-nyebut kekurangan, maka kita diajarkan lihatlah kekurangan temanmu, sedulurmu, rombonganmu itu seperti bintang-bintang di langit. Banyak. Jadi kalau ditanya bukan bukai kekurangannya apa? Akeh Bu. Iso disebut raiso, kuduso. Lah piro-piro akeh seperti bintang-bintang di langit, akeh aku berhitung. Tapi punya kelebihan enggak temanmu itu? Punya. Kelebihan dia cuma satu. Ya, tapi seperti matahari. Maksudnya piye? Begitu matahari terbit, maka semua bintang tidak kelihatan lagi. Sepanjang kita pintar melihat kebaikan kawan kita, jasa kawan kita, kebaikan kawan kita akan bisa melupakan kekurangan-kekurangannya. Sehingga nggak sibuk ngonceki bintang-bintang senakir karuan karena sudah tertutup dengan matahari yang begitu menerangi. Nah kalau bisa begitu indahnya luar biasa. Iya, sehingga buka iki wong ngene, rasa dibahas kabeh wong ana klirune to Bu, awake dhewe delok apike wae. Setiap kita ngomong begitu indah. Kalau enggak, wah ngeri. Bu, enggak ngerti ceritanya kae. Jawabannya pinter. Aku ngerti ning rasa mbok omongke, percuma. Akhirnya pindah. Bu, jenengan enggak ngerti ceritanya kae niku. Aku ini ra ngerti, Mbak, tapi rasa mbok omongke ngakur lah perlu. Akhirnya kan dia ngadep tembok, mbok tembok. Kan kamu tak ceritani ra ono sing gelem, Mbok. Kalau kita begitu semua, oh insya Allah baik jadinya. Tapi kalau kemudian Bu, wis ngerti ceritane kae, Bu. Piye to? Ah, ngono iki malah rame. Lah temennya yang diajak ceritaku, wah ngeri ya, Bu. Kasus ini ngeri. Ngeri piye to? Angel. Lah nopo? Berat. Lah piye? Bu, angel. Nah, kadang-kadang kita itu seperti itu, Bu sekalian. Maka alhamdulillah pertemuan kita kumpul dengan nama yang indah, yang luar biasa. Semana Ayu Wasis. Wasisnya ini yang penting, ya kan? Wasis itu tidak boleh lapuk oleh zaman. Bahkan semakin sepuh kita, mudah-mudahan semakin wasis. Ya kan begitu. Kalau Ayu kan mungkin rada kurang. Ya, apa mana semana semana piye wong nyuwara wis ilang dhewe suarane gitu. Ya, maaf, kita kan tambah umur, ayatnya jelas. Waman no amirhu nonakishu fil khalq afala yakilun. Siapa yang panjang umur akan balik koyo bocah meneh. Maaf, bayi lahir ompong saya tua ompong. Cuma bedanya kalau bayi ompong guyu mesem nyenengke. Rasa diteruske lahir enak. Mohon maaf, bayi maame bubur semakin tua bisa bubur lagi. Bayi makanannya dibatasi, semakin umur sangat mungkin membatasi diri lagi. Bahkan mohon maaf, bayi malam lilar-lilir ngompol, kita tambah umur, apalagi yang laki-laki sudah kesenggol prostat, begitu, bola balik lilir. Makanya maaf Ibu sekalian, kemarin saya piknik dengan